Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita sebentar lagi akan membahas video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua berita terupdate terkini tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Anies sindir Jokowi. Anies ikut tren pamer foto zaman kuliah. Mana foto Jokowi zaman kuliah? Mulai deh. Mulai. Ikut tren pamer foto zaman kuliah. Wah. Ya ngapain ikut-ikutan tren pamer foto? Nis. Jauh levelnya. Anies Baswedan itu siapa? Cuma sekedar gubernur yang gagal. Pak Jokowi itu nggak perlu pamer-pamer foto. Dan sekarang Pak Jokowi itu nggak ngarepin apa-apa lagi. Sudah mentok 2 tahun jadi presiden di RI yang sah. Itu prestasi terdahsyat. Apa sih drama apa lagi ini Nis? Apa ya, nggak ada habis-habisnya teman-teman ya. Next aja. Kalau Dokter Tifa itu dengan sengaja menyebarkan istilah terong itu dalam rangka menfitnah Bu Iriana sebagai pelaku perselingkuhan, saya akan mengingatkannya Bu Tifa ya, Dokter Tifa. Kamu tuh, saya Muslim loh, ya. Kamu itu sebetulnya merepresentasikan masyarakat Muslim selama ini. Apalagi kamu berjilbab. Ini sesuatu yang luar biasa, kotor, jahat, ya. Menuduh Bu Iriana itu dengan cara serendah itu, dalam pandangan saya sih udah sampai tahap biadab sih. Ya, biadab. Bu Iriana itu bukan siapa-siapa kan. Dia istri dari seorang presiden yang selama 10 tahun dalam pandangan kami sebagai pendukung Pak Jokowi itu sukses membawa kesejahteraan buat bangsa ini kan. Mereka sendiri juga tidak korup ya. Mereka itu tidak melakukan hal-hal yang kriminal. Bagaimana mungkin Anda itu dengan sengaja, ya kalau ini dengan sengaja ya, kalau ternyata Bu Tifa emang sama sekali nggak tahu, dia cuman betul-betul nanya maksudnya apa sih gitu. Ya udahlah, tapi saya duga ya, sengaja ya dia memang dengan sengaja ngangkat itu supaya diramein dan kemudian menimbulkan respons-respons seperti yang tadi Cindy katakan. Kalau ya, orang seperti Tifa itu adalah orang-orang munafik teman-teman ya. Munafik, ternyata dia yang menyebarkan terong tersebut, menanggapi cuitan yang ancaman dari Koni kepada Bu Iriana. Kemudian dia tiba-tiba dengan sepertinya terstruktur, mereka satu komplotan, langsung mengangkat soal isu terong-terong ini ya. Tifa ini teman-teman, ternyata dia adalah Queen of Terong. Hati-hati nanti aibnya kebongkar lagi ya. Ya, orang munafik teman-teman ya. Beragamis pakai jilbab, menunjukkan dirinya itu orang yang beragama, tapi kelakuannya busuk, biadab seperti itu teman-teman. Ya, itu contoh atau definisi mutlak orang munafik. Ya teman-teman. Makanan gratisnya mana, wo? Lapar nih kita, wo. Aduh. Bawa gendut. Dengar kalian apa kata bocah itu? Kalau itu anak aku sampai rumahku kasihkan dia. Udahlah, setuju nggak kalian program makan siang bergizi gratis ini diprioritaskan buat saudara-saudara kita yang ada di Papua, NTT atau mereka yang membutuhkan aja udah dulu. Karena dari kemarin aku perhatikan anak-anak yang tinggal di kota ini yang mendapat program makan siang gratis ini nggak ada rasa bersyukurnya, nggak ada etikanya. Entah bagaimana cara orang tua mereka mengajarin anaknya ini. Ya kalau yang jelas kalau itu adalah anak aku kasihkan dia. Terus yang bikin gua nggak habis pikir lagi, di aplikasi sebelah anak-anak yang nggak beradab seperti ini, nggak tahu cara bersyukur seperti ini, malah dibela. Kan sakit. Sementara di sisi lain ada loh anak SD yang bawa makan siang gratisnya itu untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Nah di Papua sana mereka malah menangis karena mereka jarang-jarang makan ayam goreng. Kalau lihat video makan siang gratis, anak SMA seneng awal. Itulah di Indonesia sekarang generasi yang masih baru-baru ini adabnya, tapi tidak semua teman-teman. Ya, itu cerminan, bukan salah dari anaknya, salah dari orang tuanya yang mendidik dia. Pastinya anak yang kalau seperti itu pasti cerminan orang tua. Ya, pasti orang tuanya adalah kaum 16%. Aduh. Tapi di sebelah dibela loh teman-teman. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, ya itu seperti boneka golek. Kita
Katanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya, kita mau ngomong. Ya teman-teman ya, mau gimana lagi? Dia cintai rakyat. Mereka nggak sadar bahwa cacian mereka kepada Pak Jokowi sebenarnya itu amunisi untuk membuat masyarakat lebih cinta lagi terhadap Pak Jokowi. Kalian pernah lihat Pak Jokowi itu membalas ataupun hinaan-hinaan mereka? Enggak. Itu sebenarnya seperti booster untuk Pak Jokowi semakin cintai rakyat. Guys, kalian pasti kenal dengan tante ini nih, tante ini nih. Tante munafik. Ya, dia ini saking sibuknya ngurusin aib orang lain sampai lupa dengan aibnya sendiri. Apa itu aibnya? Kenapa saya bilang begitu? Usut punya usut, ternyata nama dia ini bukan Dokter Tipa, tetapi Suparti Waginosari, itu nama aslinya. Suparti Waginosari. Wagino. Kok jauh banget sih dari Suparti Waginosari menjadi Dokter Tipa? Itu dari mana itu Tipa? Waginosari. Makanya Tipa, jangan ngurusin aib orang lain mulu. Jadi aib kamu tuh dibongkar sampai ke akar-akarnya sama netizen tuh. Tapi nggak separah pemuain. Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya sih membacanya Kenapa munafik ya? Jangan bawa-bawa nama rakyat, Bu. Kalau memang ibu pembencinya Pak Jokowi dan Mas Gibran, jangan bawa atas nama rakyat. Rakyat di negara ini mayoritas mencintai Pak Jokowi dan Mas Gibran. Betul. Karena rakyat di Indonesia ini tahu siapa Pak Jokowi dan Mas Gibran. Mereka itu adalah orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang sangat rendah hati dan penuh dengan kesabaran. Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak pernah membalas kejahatan ataupun caci makian, hinaan dan umpatan dan caci makian juga. Mereka membalasnya dengan senyuman dan rendah hati. Jadi tolong banget untuk para pembencinya Pak Jokowi, stop berbuat hal-hal yang aneh-aneh dan menciptakan kegaduhan di negara ini. Berpikir aneh. Tadi saya sebut itu. Presiden terbaik. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun. Sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY. Di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Yes, guys. Dan banyak lagi. Ada Freeport, ada segala macam sudah. Ancam bongkar video jika ditahan. Hasto jadi the next Nazarudin. Wow. The berarti next bener dong, Nazarudin. kemakan juga dong. Apa ancaman dari Mas Hasto dan Bu Koni bahwa ada video nih, kalau sampai gue ditahan nih, gue keluarin nih semua video. Berarti kemakan dong, ada pesan bahwa ya udah nggak usah ditahan deh. Enggak. Itu terjadi nggak? Enggak, penyidik nggak melihat yang ke situ, malah senang kalau bisa dibuka kan. Iya kan? Ya siapa tahu Pak Hasto mau jadi justice kolaborator, mau membuka kasus yang lebih besar. Ya kan, dan berkata jujur. Jadi kalau dia membuka kasus yang besar, bisa jadi dia akan jadi Nazarudin kedua. Nah sekarang justru yang harus kita tagih adalah mana video-video itu. Kan kita ingin melihat. Kok hanya keluar-keluar doang? Iya. Malah tadi saya katakan, saya ingin berharap sebenarnya Pak Hasto menjadi Nazarudin kedua. Biasa, Hasto banyak hoaxnya. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Dan gue mau nanya, seandainya pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka kan teriak nggak? Nggak kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika, itu seperti maling teriak rampok. Mau di apa lagi nih Pak De? Pasti akan terjadi sesuatu.
Lucu. Wow, kode apa lagi nih Pak Jokowi? Sepertinya ada kode-kode teman-teman ya. Oke ya, saya berharap teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terbaru ya. Pesan jangan jadi orang munafik seperti Tifa teman-teman ya. Menunjukkan cara berpakaian seperti orang yang sangat saleh, beragama, tapi mulutnya itu penuh dengan kotoran teman-teman. Biadab seperti yang dikatakan oleh Pak Ade Armando, itu keji memfitnah orang lain, membusuk-busukkan orang lain teman-teman ya. Itulah contoh orang munafik. Jadi jangan menjadi munafik. Jadilah diri kita apa adanya. Nggak perlu menunjukkan bahwa diri kita itu berpakaian agamis, orang paling suci di negeri ini. Tapi cara berperilaku, karakter itu jauh beda dengan atribut-atribut yang dipakai. Ya teman-teman ya, semoga kalian semua bisa mendapatkan informasinya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.